blok reproduksi. Jadi kita mempelajari embriologi sistem reproduksi. Nah, ini seperti yang kita sudah bahas sedikit di sistem embriologi urinary, perkembangannya ini sangat berkaitan ya, karena dia merupakan dua sistem organ yang berkembang bersamaan. Dalam istilahnya ilmu embriologi namanya intimately interwoven. Jadi dia itu berkembangnya adalah saling terkait gitu ya. Satu sama lain nanti pada endingnya membentuk dua sistem organ yang terpisah dan berbeda secara fungsi dan juga struktur. Nah, ini selain dia berkembang bersamaan ya dalam suatu sistem yang sinergis, dia juga berkembang dari mesodermal ridge yang sama, yaitu dari intermediate mesoderm, dari dinding posterior dari abdominal cavity. Kalau kita ngelihat hasil jadi dari dua sistem organ itu memang letaknya adalah retroperitoneal ya, belakang. Bentar, ini ada bunyi. Ini saya lanjutkan ya. Nah, di sini eh dan pada suatu masa yang sama ya, kedua ductus excretory pada dua sistem organ ini akan masuk ke dalam kavitas yang sama yaitu kloaka. Nah, ini juga sudah kita bahas pada sistem urinary dan juga sistem digestivus ya. Ini sudah kita bahas ya ini. Jadi kalau misalkan si urinary itu ada sistem ini ya, pronefros, mesonefros, metanefros, dan pada suatu ketika hubungan antara sistem urinary dan genital ini akan bertemu ya di kloaka. Ini urogenital sinus dan juga anal kanal. Nah, hari ini kita akan belajar lebih detail mengenai yang genital system. Nah, genital system kemarin kalau yang di urinary kita juga sudah bahas bahwa sangat berkait dengan adanya gen SRY. Jadi sex determining region on Y gene ini merupakan tesis determining gen ya. Jadi gen yang mendefinisikan dia akan menjadi laki-laki atau perempuan yang berada di lengan pendek kromosom Y. Oh ya, adik-adik bisa on cam ya semuanya ya. Ini saya yang on cam, kalian nggak ada yang on cam ini. eh ya, jadi kuliah itu ingat ya, dilaksanakan online atau offline itu tetap suatu aktivitas yang resmi, ya resmi sesuai dengan kaidah yang ditentukan. Jadi memang kalau misalkan ini adalah tatap muka yang bentuknya adalah tidak secara langsung. Jadi ya tetap harusnya syaratnya tetap gitu. Jadi ya kalau misalkan kuliah ya dimanapun siapapun dosennya itu ya kalian harus siap untuk on cam. Jadi memang ini adalah suatu yang ya memang tatap muka tapi bentuknya tidak langsung kan gitu. Jadi kalau nggak ada yang on cam kita stop aja sudah kuliah ini. Có on cam chẳng?
Oke, saya lanjutkan ya. Jadi di bawah eh, kromosom ini ya, SRY gen SRY ini akan berkembang menjadi laki-laki. Dan bagaimana jika tidak ada gen SRY, maka hari ini akan kita bahas akan berubah menjadi genitalia eksterna perempuan. Ini sudah, dan ini adalah. Nah, setelah fertilisasi ya, jenis kelamin embrio telah ditentukan saat fertilisasi ya, pada sejak awal embriogenesis. Namun fertilisasi kemudian akan berkembang menjadi embriogenesis, dan pembentukan gonad itu baru tampak apakah dia laki-laki dan perempuan pada minggu ke-7 ke atas. Jadi kita nggak bisa tahu ini laki-laki perempuan setelah 7 minggu. Sehingga genetic screening untuk semua kelainan genetik ya, apakah kemudian penentuan jenis kelamin dan lain-lain, kalau kita mengambil dari darah ibu, sampling darah ibu, maka itu paling afdol dilakukan setelah minggu ke-10. Jadi ada namanya genetic screening. Genetic screening itu screening prenatal ya, sebelum bayi dilahirkan, itu dilakukan pada minggu ke-10. Itu optimalnya. Jadi sebelum itu nggak boleh. Nggak bisa juga menentukan. Jadi pada genetic screening itu kita bisa menentukan apakah laki-laki atau perempuan, terus apakah ada delesi di semua gen ya, 23 kromosom ini, mutasi dan lain-lain itu akan tampak di situ. Nah, memang bukan masih belum genetic mapping ya, tapi paling nggak kita bisa ngelihat apakah ada delesi ya, sindrom Down, sindrom Andrews dan lain-lain yang memang kelainan banyaknya jumlah kromosom itu bisa kita tentukan pada tes ini. Nah, juga jenis kelamin. Kenapa? Nah, dia baru tampak terekspresi ya secara ini ya pada sampling darah, terekspresi mulai start minggu ke-10. Nah, pada pada embriogenesisnya sendiri secara struktural baru mulai terbentuk pada minggu ke-7. Nah, awalnya gonad muncul sebagai gonadal ridge, yaitu genital ridge ya, atau dan gonadal ridge. Ini merupakan hasil proliferasi epitelim dan juga mesenchyme. Nah, dia bisa kelihatan. Jadi kalau misalkan kita mau belajar side to side gitu ya, antara genitalia laki-laki dan perempuan, itu benar-benar mirip sebenarnya. Jaringan awal pembentuknya sampai berkembangnya setelah itu menjadi apa gitu. Nah, nanti tapi ada yang berbeda. Kalau yang berkembang di laki-laki adalah ductus mesonefrik ya, kalau di perempuan adalah paramesonefrik. Jadi eh, terbalik ya.
yang berkembang dan rudimenter di antara keduanya ini terbalik. Nah ini, germ cell muncul di genitalis saat embrio usia 6 minggu ya. Dan kemudian berkembang baru mulai terjadi diferensiasi setelah usia 7 minggu. Nah, primordial germ cell ini akan melakukan migrasi dan menempati lokus tempatnya masing-masing dan melakukan tugasnya sesuai dengan job deskripsinya sudah digariskan oleh genetik gitu ya, kode-kode genetiknya. Nah ini, sampai akhir minggu ke-6 dia sudah menempati ke tempatnya ya di genital ridge-nya itu. Ini kemudian, eh awalnya, maka setelah dia migrasi, ya berproliferasi dan berpenetrasi ke mesenchyme, maka akan terbentuk dua saluran yang irregular, yaitu dua primitive sex cord. Nah, inilah yang nanti akan kemungkinan berkembang menjadi berbeda dalam komando SRY genes. Ya, setelah menempati dan kemudian akan dikode disandi oleh protein-protein pembentuk genitalia eksterna oleh gen XRY. Jadi gen SRY itu di rantai kromosom Y itu akan menjadi protein yang akan memberi komando ini ya primitif germ cell ini akan berkembang ke laki-laki atau perempuan untuk secara sifat eksternal. Nah ini eh Nah, karena kita akan membandingkan ya laki-laki dan perempuan ya, maka saya ini mencoba menggabungkan ya, biar kalau adik-adik lebih mudah untuk belajarnya. Ini cepet aja. Nah, kita lihat ini, adanya SRY ya akan berproliferasi dan akan membentuk medullary cord dan berubah menjadi testis untuk yang gonad. Ya, untuk yang jaringan gonad dia akan membentuk testis dan saluran-saluran itu akan membentuk rete testis. Kita udah belajar di urinary ya. Nah, di sini yang dominan adalah ductus mesonefrik. Kalau yang laki-laki ya, yang berkembang adalah ductus mesonefrik. Di sini kalau lihat yang paling bawah ini mesonefrik ductus ya. Yang biru ini ya, ini menjadi rete testis ya. Dan kemudian menjadi jaringan-jaringan mesenchyme yang membentuk testis. Sedangkan ductus paramesonefrik, kita kan tadi ada dua ya, ductus primitifnya yaitu mesonefrik dan paramesonefrik. Kalau yang mesonefrik itu laki-laki, yang paramesonefrik itu yang perempuan. Dan pada yang perempuan nanti akan berkembang menjadi ovarium. Nah, untuk yang testis, kenapa dia akan berkembang dan kemudian berdiferensiasi ya. Nah, di sini pada usia 4 bulan, testis cord berisi primitif germ cell itu akan berkembang makin banyak menjadi terbentuknya testosteron ya, dan itu seluruhnya akan dikode oleh hormon testosteron menjadi juga genitalia eksternal laki-laki. Sedangkan yang perempuan gimana nih? Nah, perempuan ini berasal dari cikal bakal sel germ yang sama, namun membentuk dua duktus yang berbeda ya. Nah, tanpa kromosom Y, primitive sex cord akan berdisosiasi ke sel-sel cluster yang irregular. Dia akan atrofi ya. Dan yang berkembang adalah duktus yang satunya. Nah, klaster ini berisi primitif germ cell yang akan menjadi medula dari ovarium. Jadi dia hanya menjadi jaringan penyangga di situ ya, jaringan supporting system dari yang utama nantinya. Dan selanjutnya akan menghilang dan digantikan oleh vesicular stroma yang membentuk ovarian medula. Jadi medula ovarium itu berasal dari hilangnya bagian dari ductus mesonefrik ya, seperti ini. Kalau yang tadi itu makin jelas ya, rete testis akan makin jelas membentuk saluran-salurannya yang nantinya akan merupakan penyaluran dari sel-sel sperma ya dan cairan-cairannya. Namun pada yang perempuan dia akan
tidak berkembang ya. Jadi amorf ini, kamu tahu ini garisnya makin tidak jelas, dan kemudian nantinya lambat laun justru akan hilang gitu ya. Nah, kemudian kita lihat ini terpisah-pisah isolated cell cluster yang mengelilingi primitive germ cell. Seperti ini. Kemudian germ cell-nya akan menjadi oogonia. Kalau yang laki-laki dia akan berkembang menjadi cikal bakal pembentukan sperma ya. Kalau ini akan berkembang menjadi oogonia, dan sel-sel klasternya akan menjadi sel-sel folikular yang akan menyangga dan memastikan nanti ovum akan berkembang dengan baik ya. Nih, ada namanya degenerating medullary cord. Jadi yang mesonefrik tadinya tuh akan degenerasi ya, menghilang ya. Nih. Nah, kemudian yang terjadi apa? Pada saat ini degenerasi, kemudian menjadi jaringan stroma aja, dan dia akan mendukung perkembangan dari ini ya, membentuk follicular cell yang menyokong perkembangan dan nantinya menyokong oogonia, dan hasil akhirnya akan menjadi sel telur ya. Ini. Dan kemudian ini akan nanti juga akan makin degenerasi dan membentuk, nah di sini ada kata-kata gini, ovari dan genital duct pada bulan ke-5 ya akan degenerasi dan akan membentuk ya supporting system dari oogonia berupa follicular cell. Nah, yang terjadi adalah ini. Side to side-nya adalah kalau laki-laki berkembang menjadi rete testis ya, testicord ya, tunika albuginianya menebal. Nah, pada yang perempuan, maka yang ductus mesonefrik ini akan hilang fungsinya, jadi hilang. Ini terjadi degenerasi. Dan juga terjadi degenerasi jadi excretory tubule ini ya. Nanti ya sifatnya hilang. Nah, kemudian kita membahas, nah genital duct itu kita punya dua, mesonefrik dan paramesonefrik ya, ini tadi. Paramesonefrik. Nah, kalau yang tadi mesonefrik sudah dia hilang ya, paramesonefrik ini akan berkembang menjadi suatu struktur yang makin matur, akan membentuk ini, yang orange ini ya. Ujung kranialnya terbuka. Jadi ujung kranialnya terbuka. Kalau kalau tugas perkembangannya ductus mesonefrik, ujung kranial tertutup dan kemudian dia akan masuk ke dalam stroma ya, gonad. Kalau yang ini paramesonefrik itu ujungnya tetap terbuka dan membuat fimbrie nanti di atasnya. Kita bisa langsung bisa nebak bahwa ini adalah tuba falopi ya. Ujung kranialnya terbuka dan caudalnya membentuk mesonefrik ductus yang berjalan ke caudomedial. Nah, itu nanti. Kedua ujung caudal kanan dan kiri akan bertemu dan akan berfusi membentuk kanalis uterina. Jadi uterusnya cikal bakal uterus adalah gabungan dari ductus paramesonefrik di ujung kaudal yang kemudian bersatu dan berfusi. Bagian ujungnya akan engorgement ya, swelling membentuk Mullerian tubercle namanya. Nah, ini udah makin kelihatan jelas. Nah, dia kan panjang gini ya. Nah, kemudian dia yang ini tadi gonadnya dia akan hilang ini ya. Yang saluran mesonefrik yang biru ini hilang. Kamu lihat juga tinggal dikit aja ya ini ya. Ini membentuk epooporon namanya jaringan sisanya, dan sisanya lagi para ovoron. Jadi ini nggak berfungsi pada yang perempuan. Ya justru para mesonefriknya akan makin tegas, jelas untuk kanal. Ya, jadi lihat fimbrie, fimbrienya akan menangkap ovum nanti ya yang dilepaskan oleh ovari. Dan di bawah tadi sesuai tugas perkembangan akan berfungsi menjadi satu, membentuk uterine canal. Nah, nantinya akan melakukan cikal bakal dari serviks, fornix, dan juga ini ya di sini ya sampai berhenti sampai sini. Nah, genital duct pada perempuan pada akhir maka dia akan membentuk uterine canal ini, dan sisanya juga akan membentuk bagian dari suspensory ligamen dari ovari, ligamen dari ada 3 ligamen ya, dia akan menyokong, jadi
ini kamu lihat ligamen itu apa sih? Suatu struktur yang mempertahankan adanya organ ya, eh, berada di tempatnya, itu ligamen ya. Dia dia tali-tali pemegangnya. Di sini kamu melihat ada ligamentum ovari proprius ya. Ini ada suspensory ligamen. Jadi dia me- memegang ya di situ ya, agar tetap berada di tempatnya. Ini adalah hasil dari rudimenter dari struktur yang tidak berkembang pada perempuan. Tuh. Kemudian ini kita lihat main genital duct ya pada embrio perempuan adalah justru memang paramesonetric ductus ini atau Mullerian, yang dia adalah tuba fallopi ya. Ini kranial porsi atau bagian kranialnya terbuka ke dinding abdomen, horizontalnya menyilang dan caudalnya akan berfusi ya. Ini, nah, pada yang laki-laki dia akan membentuk ductus deferens, sedangkan pada perempuan itu kan hilang ya. Sedangkan tubulus excretorius itu akan kalau yang pada laki-laki dia akan menjadi bagian dari para epididymis. Nah, kalau yang ini ya, nah berkembang menjadi ductus ejaculatorius. Nah, ini semua nggak ada di perempuan. Yang akhirnya hilang jadi epoporon tadi ya, para epoporon, dan sebagian lagi akan berkembang menjadi ligamentum ligamentum. Nah, sekarang tadi kita sudah belajar ini ya, ductus paramesonefrik, kemudian dia dari berkembang menjadi tuba fallopi, kemudian uterus ya, dan kemudian menjadi cervix. Sekarang kita turun lagi menjadi dari membahas vagina. Vagina ini setelah para mesonefrik mencapai urogenital sinus, urogenital sinus itu yang tadi ya, bagian satu dari kloaka. Nah, dia akan tumbuh massa solid dari bagian pelvic sinus menjadi sinovaginal bulbus. Jadi dia akan memanjang. Ini menjadi sinovaginal bulbus yang akan nantinya berfungsi membuat vagina, yang sehingga kamu lihat vagina itu berasal dari pertemuan dua jenis jaringan, yaitu sebagian berasal dari eh, bagian dari uterus ya, sebagian memang berasal dari bawah ya, sinovaginal bulbus. Jadi dia combine. Sehingga nanti kamu lihat di histologi, maka selnya juga ada kombinasi dan struktur dan fungsinya di eh, sepanjang vagina juga akan berbeda. Nah, jadi memang belajarnya itu memang embriologi, histologi, anatomi, histologi gitu ya. Jadi sama. Jadi memang sinergis ya di tiga keilmuan ini. Kemudian berkembang menjadi fornik ya, ini makin memanjang dan ke bawahnya akan diakhiri oleh selaput himen ya. Ini membran tipis himennya juga nanti akan kanalisasi ya. Nanti akan terbuka menjadi kanal, dia membuat suatu eh, bukaan ya di vagina bagian bawah. Ini kamu bisa lihat, ini uterine kanal, nanti ini ya makin membesar dan memanjang juga untuk uterus, fornik juga cervix di sini, dan vagina juga demikian, yang akan diakhiri oleh himen. Nah, biar tahu ya sedikit di-spill di sini ya, kelainan pembentukan itu apa aja. Nah, kelainan pembentukan itu adalah biasanya adalah terjadi karena non-fusi ya. Non-fusi tidak jadi satu. Jadi ini namanya di Delphi. Jadi dia punya dua cabang gitu ya. Jadi uterusnya ada dua. Kenapa nggak berfusi? Harusnya uterus kan satu, pertemuan kanan dan kiri, tapi ini jadi dua. Nah ini jadi biasanya ini membuat bayi tidak berkembang dengan baik ya. Karena apa? Yang sempit, jadi nggak bisa expand dengan baik kalau terjadi seperti ini. Kelainan yang kedua ada identasi. Jadi ini ada penebalan di atas ya. Jadi dekok ini juga bikin bayi nggak berkembang dengan baik, karena dia harusnya expand, melar gitu ya. Uterus itu didesain agar melar gitu ya, isinya membesar, uterus juga berkembang. Nah, namun kalau misalkan ini terjadi non fusi, sempit dan lain-lain, ini membuat hal-hal yang membuat bayi tidak tumbuh dengan baik dan merupakan salah satu dari penyebab terjadinya misabortion atau juga mungkin aktus prematurus dan lain sebagainya.
Mutation bicornis sama ya, ini menyatu dikit tapi tetap dia nggak. Atau yang ini unicolis, jadi satunya bahkan tidak berkembang ya. Jadi dia hanya kayak ada satu ya yang sampai bawah, tapi yang atas enggak. Nah ini atresia cervix, dia nggak ada, nggak di bawahnya nggak. Nah ini atresia cervix atau atresia vagina ya nantinya merupakan salah satu penyebab infertilitas juga, dan juga bahkan amenore ya, jadi menasnya nggak bisa keluar gitu, tapi kemudian nanti ini ada jaring massa yang besar, ternyata adalah kumpulan dari darah menstruasi selama bertahun-tahun ya, jadi pas tanda kelamin sekundernya berkembang semua, apa ekspresi dari apa ya perkembangan remajanya keluar semua, cuma nggak mens gitu, ternyata tertampung, ada sebagian kasus jadi dikeluarkan dalam bentuk hematom ya, darah yang selama sekian periode ya lama, mungkin bahkan yang bertahun-tahun itu dia tertampung ya di sini. Demikian pula dengan atresia vagina. Kemudian eksterna ya, kita cepat aja, kamu juga mau ujian mingguan ini ya. Ini sudah saya buat satu slide juga ya, biar kamu bisa memahami. Kalau yang testis ini ya, testis yang berkembang adalah mesonefrik ductus ya. Kalau yang paramesonefriknya akan menjadi ligamen sama, menjadi ductus-ductus yang tersupresi. Nah, berkebalikan kalau yang perempuan yang berkembang adalah paramesonefrik. Dan mesonefriknya akan rudimenter, berkembang menjadi jaringan yang berbeda. Nah, indifferent stage. Indifferent stage ini adalah kita sudah sampai ke bawah ya, ke sampai vagina. Untuk pengembangannya kamu baca lagi Langhan ya. Untuk yang sekarang saya membahas tentang indifferent stage. Indifferent stage itu artinya stage atau tahapan yang dimana kita masih belum bisa membedakan ini perempuan atau laki-laki itu. Nah ini kurang dari jelas, kurang dari 7 minggu ya. Nah yang terjadi apa di sini pada kurang dari 7 minggu? Ya sama, laki-laki perempuan mengalami perkembangan yang sama di sini. Ada genital tubercle ya, cloacal fold ya ini ya. Nah ini genital tubercle ini nantinya akan berkembang setelah 7 minggu menjadi suatu organ yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah ini sama perempuan laki-laki ada tubercle di sini ya. Ini kemudian nah ini. Kalau yang laki-laki dia akan berkembang memanjang ya menjadi falus ya. Kemudian ini menjadi jaringan dan akan berkembang menjadi uretra di sini. Sedangkan yang perempuan tuh jadi apa ya? Ini. Distimulasi oleh estrogen, tuberkelnya memanjang sedikit aja membentuk klitoris, tapi dia nggak berkembang. Kalau laki-laki berkembang menjadi falus ya, kalau ini enggak. Urethral fold-nya tidak fusi, namun tumbuh menjadi labium minora. Dan genital swelling-nya akan membentuk labium mayora. Jadi gitu. Nih ya. Nah, kemudian di bawah ini kamu lihat himen ya. Jadi introitus vagina itu adalah dimulai dari himen. Oke, nah ini. Nah, untuk ada slide yang membedakan laki-laki dan perempuan. Coba kamu buka kemarin slide di urinary ya, itu kan kelihatan ya. Nah ini saya tambahkan ini defect pada sex differentiation. Nah, kita tahu bahwa sebelum usia 7 minggu itu namanya indifferent stage. Nah, setelah 7 minggu maka jelas kalau laki-laki jadi apa, perempuan jadi apa. Namun, ada kondisi-kondisi di mana terjadi indifferent stage ini berlangsung terus karena adanya defek genetik. Ya, kenapa? Karena hukumnya adalah ditentukan oleh gen pada Y ya di kromosom Y. Itu akan menyandi seluruhnya sama sinergis. Satu komando jadinya apa? Namun adanya kelainan genetik, misalkan seperti ini. Kita memiliki karyotype adalah 46XX atau 46XY gitu ya hukumnya ya. Namun ada ketambahan satu ini. Ketambahan X1 sehingga dia memiliki
dan nantinya akan mix di sini. Kenapa? Ada dominasi dari hormonal perempuan gitu. Padahal dia laki-laki kan XY. Ya, XY aslinya dia XY, kromosom gonadnya itu kan ada Y-nya, jadi dia kan laki-laki. Namun ketambahan satu kromosom seksual dari Y. Jadi ini ya akan terjadi biasanya karakteristiknya adalah dia itu laki-laki tapi banyak perempuannya gitu. Ini namanya Klinefelter. Definisi jelasnya kamu browsing itu apa gimana masih morfologi orang-orang dengan Klinefelter syndrome. Ini kelainan genetik ya. Nah, ini infertility. Ada ginekomastia. Jadi laki-laki tapi payudaranya besar kan dia berkembang dan varying degree of impaired sexual maturation. Nah, under androgenisasi. Androgen itu adalah eh, dirilis oleh suprarenal ya, glandula suprarenal. Dia juga akan menyandi hormonal laki-laki. Jadi kita itu hormonalnya laki-laki perempuan itu nggak jadi dipegang oleh ovarium sama testis, tidak. Tapi ada kelenjar yang lain yaitu suprarenal yang dia memproduksi androgen. Jadi dia mix, ada beberapa kontrol ya hormonal kita yang membuat kita tuh benar-benar truly woman atau truly man gitu ya. Secara organ itu disandi apa, tapi ekspresi di luarnya itu merupakan suatu mekanisme rumit yang diatur oleh beberapa eh, kelenjar hormon ya, yaitu ovarium atau testis atau juga suprarenal dan juga hipofise ya sebagai tingkat tertinggi dari pengaturan hormon. Nah, adanya ini akan mengacaukan perkembangan dari hormonal suatu individu sehingga nanti manifestasi klinisnya adalah sulit dibedakan apakah ini laki-laki dan perempuan gitu. Kemudian adalah juga namanya gonadal dysgenesis. Gonadal dysgenesis ini juga merupakan gangguan defect dari seks diferensiasi. Dan ini XY female gonadal dysgenesis ya. Karena ada poin mutasi atau delesi dari XRY gene. Dia kromosom Y-nya ada, tapi XRY gene-nya nggak fungsi karena ada mutasi. Di situnya aja nggak bisa. Akhirnya individu ini lahir walaupun dia X dan Y, tapi dia akan terekspresi menjadi perempuan. Tapi kemudian dia nggak menstruasi, ya seksual sekundernya juga nggak tercapai maksimum seperti itu. Kemudian ada juga Turner. Turner ini dia nggak punya Y, tapi X-nya kurang satu gitu. Jadi dia itu perempuan tapi nggak terlalu feminin gitu ya. Ada bagian jadi short stature ya, terus ada seperti ini. Ini biasanya juga sulit ya. Jadi memiliki anak jadi infertil. Dia perempuan tapi nggak feminin like-nya kurang gitu. Kemudian ada juga ini hermaphrodites. Nah, hermaphrodites itu istilah sebenarnya untuk dalam satu individu dia memiliki potensi untuk berkembang menjadi laki-laki dan perempuan. Biasanya kita bilang pada golongan amfibi gitu ya, golongan hewan dengan klaster yang berbeda gitu ya, bukan non-human. Tapi ternyata ada gangguan genetik yang membuat masalah di sini. Jadi dia punya both testicular dan ovarian tissue. Jadi namanya ovotestis. Nah, ini true hermaphrodite. Nah, ini adalah ambiguous ya, predominantly female ya. Jadi cantik ya, dia dapat cantiknya, femininnya ya, tinggi gitu ya, benar-benar feminin banget. Nah, ini dan ternyata ditemukan banyak pada kasus-kasus seperti supermodel gitu ya, ternyata adalah ambiguous. Nah, ini ya kelainan genetik. Nah, sebagian menikah juga ya karena memang dia benar-benar female ya, ya feminin banget dan lain-lain. Tapi ternyata kok nggak bisa punya anak. Kemudian ternyata di explore ya, biasanya ada gangguan pada uterin ya. Jadi nggak sempurna jaringan-jaringannya. Vaginanya hanya 2/3, jadi nggak terbentuk karena dia both, ini nggak berkembang sempurna. Ini
adanya pseudohermaphrodites ya. Ini juga testisnya present, ovary present ya. Nah, kalau ini dibagi menjadi beberapa tipe ya ini tadi ya. Jadi akan mengekspresikan dia dominan yang mana gitu. Oke, ini female pseudohermaphrodite ya, androgenital syndrome. Ini kita punya kasusnya ya, Dik ya. Jadi dia itu di dibesarkan sebagai perempuan ya. Kemudian kok ketika dia masuk usia remaja, tumbuh ini jakunnya, suaranya pecah. Orang tuh kaget loh. Anak ini kan perempuan, eksternalnya perempuan, anaknya juga perempuan gitu ya. Kemudian dikonsulkan, ternyata dieksplor, dia memiliki kelainan pada hormon yang disandi oleh suprarenal. Kamu kalau belajar endokrin ya, di situ ada kelenjar suprarenal itu kelenjar kecil aja di atasnya di atasnya kidney kita, tapi itu major function. Dia mengatur seluruh hormon-hormon elektrolit ya, pengaturan gula darah ya, selain juga dari pankreas. Kemudian suatu sistem stres hormon kita diatur itu kecil tapi sangat signifikan untuk human ya. Nah, salah satunya adalah yang dihasilkan adalah androgen. Androgen ini memiliki mapping mapping endokrin ya, sistem yang sangat rumit dan tapi kalau kita mempelajari itu sangat menarik gitu ya karena kita jadi tahu bahwa satu ke A ke B itu dibantu oleh enzim, itu enzim satu aja yang salah di kita maka itu fatal ke berarti next ya sekuensinya tidak terbentuk tidak akan ini salah satunya seperti ini ada delesi pada 21 hidroksilasi sehingga menyebabkan tidak terbentuklah 17 hidroprogesteron dan ke bawahnya pun tidak terbentuk. Hal ini akan terjadi maskulinisasi ya. Nah, ini kelainan-kelainan lain lagi. Nah, untuk detailnya juga kamu browsing, explore untuk memahami ini. Endokrinologi itu adalah kalau menurut saya adalah suatu cabang ilmu yang sangat menarik karena itu jelas gitu ya. A jadi B, kalau nggak bisa jadi apa gitu ya. Gitu. Jadi dibandingkan comparing dengan alergi imunologi ya yang kita sangat sitokain dan lain-lain. Iya. Oke, silakan dilanjutkan nggak apa-apa sambil nunggu. Itu tadi Bluey di tab. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini androgen insensitivity syndrome. Jadi dulunya namanya testicular feminisasi ya. Dia tuh 46 eksinya ada, eksternalnya ada seperti perempuan, namun ya, nah ada vaginanya pendek, lain. Jadi enggak komplit. Saya tidak membahas suatu fenomena LGBT di sini ya. Itu di luar konteks lagi. Jadi kita sekarang ada di masa bahwa ada ranah yang normal menjadi abnormal gitu ya. Dan yang abnormal ini memang ini adalah suatu kelainan genetik dan kemudian memang ini adalah suatu gabungan dari kelainan kongenital ya dan kemudian juga inborn error metabolisme kalian memang gangguan dari genetik. Nah, yang ini memang eh, memang memang patologis ya. Ini memang patologis dan memang secara ilmu endokrin ini ada treatmentnya dari hormonal. Karena memang salah gennya salah, organnya yang kurang tepat gitu ya, sehingga mengekspresikannya juga kurang tepat. Namun untuk yang fenomena LGBT dan lain-lain itu sebagian adalah ranah sosial yang murni karena lifestyle dan lain-lain. Dan kalau misalkan kita tuntut apa kromosom, ya hormonal lain-lain itu normal dia itu adalah murni karena penyimpangan orientasi gitu ya. Jadi kita harus bisa membedakan. Oke, mungkin itu aja dari saya hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada kita lanjut ke aktivitas berikutnya.
Oke, kalau nggak ada saya akhiri ya, Dek ya. Kamu juga mungkin kayaknya udah nggak fokus. Ya, ini akan masuk ke dalam eh